Hai, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Banyak di antara kita yang ingin membeli rumah, namun bingung nih bagaimana cara menghitung KPR. Dan banyak di antara kita yang juga tidak berani untuk jalan masuk ke bank dan menanyakan berapa sih kira-kira cicilannya. Tanpa mengetahui jumlah cicilan tersebut, bagaimana kita bisa membuat financial goal. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita menghitungnya, agar kita bisa gunakan untuk mencari target penghasilan yang ingin kita dapatkan, agar kita bisa membeli rumah idaman kita. Sebelum saya memulai, saya jelaskan mengapa penting kita untuk mengetahui berapa jumlah dari dana KPR kita. Ini sangat penting untuk kita ketahui agar kita bisa mencapai target penghasilan yang harus dicapai terlebih dahulu agar KPR kita bisa disetujui. Cara hitungnya bagaimana? Cara hitungnya sangat mudah sekali, yaitu 30% dari penghasilan maksimal boleh dijadikan cicilan. Jadi di luar cicilan-cicilan lainnya, kalau bisa total cicilan yang kita punya maksimal 30% saja. Nah, katakan nih kita nggak punya cicilan apapun. Jadi saat ini kita hanya menargetkan untuk mencapai cicilan, yaitu cicilan KPR. Cara hitungnya seperti apa? Contoh, setelah kita menghitung dari harga rumah yang kita inginkan, lalu didapatlah cicilan misalnya 1 bulan, katakan 10 juta. Maka untuk bisa cicilan 10 juta ini disetujui oleh bank, kita harus memiliki penghasilan yang mana adalah 100% dari 30% ini. Cara hitungnya bagaimana? Cara hitungnya adalah 10 juta dibagi 0,3, yaitu 30%. Hasilnya adalah 33 juta sekian. 33 juta 333.333 rupiah dan seterusnya. Gampangnya 33,5 juta deh gitu. Nah, dengan dapat angka tersebut, maka kita tahu nih KPR maksimal yang boleh disetujui oleh bank adalah 10 juta. Dari angka ini, maka kita bisa tahu harga rumah yang cocok untuk yang 10 juta ini seperti apa. Kemudian kalau misalnya saya mau beli rumah yang lebih mahal, caranya seperti apa. Setelah mengetahui jumlah cicilan yang bisa kita sanggupi, maka kita bisa perkirakan jumlah pinjaman yang boleh kita pinjam dari bank. Dari angka ini, baru kita cari rumah yang sesuai dengan kriterianya dan sesuaikan dengan down payment alias uang mukanya. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya, setelah kita bisa dapatkan yang tadi 10 juta. 10 juta katakan nih kasarnya, angka yang didapatkan dari total pinjamannya adalah 500 juta. Maka, dari 500 juta ini, kita patok kembali. 500 juta adalah loan to value alias dana yang boleh dipinjamkan dari bank. Loan to value artinya pinjaman dibandingkan dengan total harga dari aset yang kita beli tadi. Berapa persen dari pinjaman yang boleh kita ambil? Menurut peraturan BI di tahun 2019 yang lalu, diturunkan jumlah DP menjadi sekitar 5-15% tergantung dari jenis rumahnya. Kalau katakan misalnya kriteria dari rumah yang kita dambakan adalah yang termasuk DP 5%, maka artinya 500 juta ini boleh menjadi 95% dari harga rumah kita tadi. Jadi misalnya rumah kita yang tadi 500 juta dibagi 95%, maka harga rumahnya sendiri adalah sekitar 530 juta. Tepatnya sih 526 juta sekian. Biar gampang 530 juta. Artinya kalau kita beli rumah seharga 530 juta, cukup DP 5% yang tadi, maka sisanya boleh kita pinjam dari bank. Namun ingat kembali bahwa kita harus ingat nilai total pinjaman yang kita punya tidak boleh melebihi 50% dari total nilai aset kita. Artinya di luar dari pinjaman bank untuk KPR ini, kita harus memiliki aset lain yang bisa mendukung atau menjadi cadangan dari pinjaman ini. Sehingga apabila terjadi yang namanya hal-hal di luar dugaan seperti COVID saat ini, maka ini bisa menjadi cadangan sementara. Namun bila mana apabila harga rumah adalah 500 juta, sedangkan DP minimalnya adalah 15%, maka gunakan rumus 500 juta ini dibagi 85%. Hasilnya adalah sekitar 589 juta, 600 juta deh biar gampang. Dengan begitu kita bisa menjadi lebih ngerti berapa jumlah pinjaman yang boleh kita pinjam dari bank. Dengan kata lain, kita juga tahu berapa jumlah DP ataupun uang muka yang harus kita sediakan atau kita tabung. Dari sana baru kita memiliki action plan ataupun rencana kerja yang lebih jelas. Tanpa rencana kerja yang jelas, semua impian hanyalah tinggal impian. Jadi, dengan kata lain, hari ini saya memberikan cara teman-teman
yang paling awal sebelum memiliki rencana kerja yang jelas dalam mengumpulkan uang tersebut. Saya juga nanti akan bagikan kalkulator cara menghitung perkiraan dari pinjaman yang bisa kita dapat di deskripsi. Jadi pastikan download dan dicoba. Kalau misalnya tidak mengerti, boleh langsung masukkan di komentar, saya akan balas nantinya. Jadi sebagai gambaran nih, bila teman-teman ingin melakukan pinjaman sebanyak 500 juta dengan tenor atau jangka waktu selama 10 tahun dengan bunga sekitar 10%, maka per bulannya adalah sekitar 6,6 juta. Jadi misalnya teman-teman berpikir nih, kayaknya saya 1 bulan 10 juta bisa deh. Maka kita tingkatkan jumlahnya menjadi total pinjaman sekitar 750 juta. Dari 750 juta ini, maka cicilan per bulannya adalah sekitar 10 juta. Pertanyaannya, saya bisa beli harga yang berapa rumahnya? Dari 750 juta ini, kita hitung mundur dengan jumlah DP yang dibutuhkan. Misalnya nih, jumlah DP yang dibutuhkan adalah 15% dari harga rumah. Maka 750 juta dibagi 100% kurang 15%, yaitu 85%. Hasilnya adalah 880 juta rupiah. Dari hasil tersebut, baru itu adalah angka harga rumah yang bisa kita beli nantinya. Namun, misalnya nih, ternyata harga rumah yang kita beli adalah harga yang di bawah itu. Dalam artian, dapatnya harganya rumahnya ternyata 750 juta saja. Ya sudah, berarti kita punya dana lebih, sehingga pinjaman yang bisa kita ambil, kita boleh ambil yang lebih kecil. Namun, di sisi lain, banyak yang mungkin mempunyai masalah yang sedikit lebih berbeda, yaitu, Chris, gimana nih kalau saya penghasilannya belum cukup? Maka kalau buat yang penghasilannya belum cukup, caranya hanya ada dua. Yang pertama adalah turunkan sedikit standarnya. Jadi harga rumah yang kita targetkan diturunkan dulu, atau jangan beli dulu. Cara yang kedua adalah tingkatkan penghasilan kita. Jadi untuk peningkatan penghasilan saya sudah bahas di video sebelumnya. Silahkan ditonton video sebelumnya. Jadi di sana mudah-mudahan bisa dapat pencerahan bagaimana peningkatan penghasilan tersebut. Ingat, ketika kita membeli properti, jangan utamakan yang namanya gengsi. Dikarenakan biaya gengsi adalah biaya yang sangat mahal, sedangkan biaya hidup adalah biaya yang murah. Maka untuk membeli properti, sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan juga dengan kantong dan kemampuan kita masing-masing. Apabila belum mampu, ya jangan beli dulu. Tidak apa-apa kok kita masih sewa, karena suatu saat dengan kita sewa saat ini, kita bisa menabung lebih banyak. Suatu saat saya yakin teman-teman pasti bisa membeli. Yakin dong kalau kedepannya bisa beli. Kalau yang yakin, masukkan kolom komentar dong. Itu saja video saya hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang hendak membeli rumah kedepannya. See you in the next video and bye-bye.